Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar limit fungsi trigonometri, trik manipulasi bentuk tak tentu untuk limit x per sin x atau limit tan ax per bx. Baik, kita perhatikan pada video sebelumnya kita sudah pelajari bahwa limit x per sin x untuk x mendekati 0 nilainya sama dengan 1. Sekarang kita pelajari konsep dasar rumus limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu. Limit sin x per x untuk x mendekati 0, nanti semuanya x mendekati 0, tan x per x, x per tan x, limit sin ax per ax, limit ax per sin ax, limit sin ax per bx, limit tan ax per bx, limit ax per tan bx, limit sin ax per tan bx, dan limit tan ax per sin bx untuk x mendekati 0. Ya, contoh, tadi kan limit x per sin x untuk x mendekati 0 nilainya sama dengan 1 pada halaman sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikannya dengan mudah? Caranya seperti ini, bahwa kita tahu langkah pertama itu x-nya kita substitusi terlebih dahulu. Kita tahu x-nya mendekati 0, berarti x-nya sama dengan 0 ke ini x per sin x. Maka akan kita substitusikan x ganti 0 menjadi ini 0. Ini jadi 0, ini jadi sin 0. 0 per sin 0. Kita tahu sin 0 itu adalah 0, berarti 0 per 0. 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu. Langkah yang kedua, karena bentuk tak tentu 0 per 0, ini syaratnya kita bisa masuk ke langkah 2 harus 0 per 0 dulu. Langkah yang kedua, kita manipulasi dengan cara, karena langkah 1 hasilnya adalah 0 per 0, maka manipulasinya adalah abaikan atau hapus tulisan dari sin atau tan. Contoh nih, limit x per sin x untuk x mendekati 0 tadi kan 0 per 0, maka tulisan sinnya ini dihapus menjadi limit x per x untuk x mendekati 0. X bagi x berapa? 1. Jadi limit x per sin x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Mudah sekali bukan? Yang kedua, limit tan ax per sin bx untuk x mendekati 0. Kita jawab. Langkah 1 kita substitusi x sama dengan 0 ke tan ax per sin bx. Jadinya a kali 0, b kali 0. A kali 0 itu 0, b kali 0 itu 0. Jadinya tan 0 per sin 0. Tan 0 itu 0, sin 0 itu 0. Jadi 0 per 0. Bentuk tak tentu. Karena bentuk tak tentu kita lanjut ke langkah 2. Kita manipulasi karena langkah 1 hasilnya adalah 0 per 0. Bentuk tak tentu. Maka kita bisa mengabaikan tulisan sin atau tan sebagai berikut. Jadi limit tan ax per sin bx untuk x mendekati 0, maka tulisan tan dan sinnya kita hilangkan, kita hapus. Jadinya limit ax per bx untuk x mendekati 0. Ini sama-sama x hilang, hapus. Ya, x bagi x kan 1. Jadinya a per b. Jadi limit tan ax per sin bx untuk x mendekati 0 sama dengan a per b. Paham ya anak-anak? Mudah sekali. Kita lanjutkan. Nah, agar mempermudah kita dalam menyelesaikan rumus limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu, maka kita bisa mengabaikan sinus atau tangnya. Contoh 1, limit x per sin x untuk x mendekati 0, jadinya x per x sama dengan 1. Sin x per x per x sama dengan 1. Tan ax per x, tannya hapus, jadinya x per x sama dengan 1. X per tan x, tannya hapus, jadinya x per x sama dengan 1. Sin ax per ax, sinnya hapus, jadinya ax per ax sama dengan 1. Ax per sin ax sama dengan ax per ax sama dengan 1. Sin ax per bx, jadinya ax per bx sama dengan a per b. Ini semua adalah limit untuk x mendekati 0 semua di atas. Kita lanjut. Ini juga semuanya sama, limit untuk x mendekati 0. Ax per sin bx, jadinya ax per bx sama dengan a per b. Tan ax per bx sama dengan ax per bx sama dengan a per b. Ax per tan bx, jadi limit ax
per tan Bx untuk X mendekati 0. Jadinya adalah limit AX per Bx untuk X mendekati 0 sama dengan A per B. Jadi nanti kita penyelesaiannya lebih cepat. Contoh. Limit sin 6X per 2X untuk X mendekati 0. Kita pakai langkah yang cepat. Menjadi limit sin 6X per 2X sama dengan 6 per 2. Isinya dihapus, X-nya habis. 6 per 2 sama dengan berapa? 3. Selesai. 2. Limit sin sepertiga H per H untuk H mendekati 0. Jadi kalau ini hurufnya X, ini variabelnya X, ini X-nya hapus. Kalau ini sekarang variabelnya H, kita ganti variabelnya H. Maka ini nanti sin-nya dihapus, akibatnya menjadi sepertiga H per H. Hanya dihapus, jadinya nanti jawabannya sepertiga. Seperti berikut. Nih, sin-nya dihapus. Terus akibatnya H, sepertiga H per H, atau sepertiga per 1 sama dengan sepertiga. Selesai. 3. Limit 3 cos 2X plus 3H sin 4H per H. Ya. Kita cek bagian mana yang 0 dan bagian mana yang tidak 0. Ini sin. Tadi yang ini kan sin sepertiga H, kan sin 0 sama dengan 0 per H. 0 berarti 0 per 0. Nah, kita bisa manipulasi dengan cara cepat seperti ini. Sekarang kita cek yang ini. Cos 2X plus 3H. 3H berarti 3 kali 0. 0 berarti ini cos 2X. Berarti ini tidak bisa dimanipulasi. Yang ini sin 4H, 4 kali 0, 0, sin 0, 0, berarti ini 0, berarti sin 4H per H yang bisa kita manipulasi. Oke, kita kerjakan dengan cara sebagai berikut. Berarti limit 3 cos 2X plus 3H kali sin 4H per H untuk H mendekati 0, kita pisahkan bagian yang 0 per 0. Nah, ini dia, sin 4H per H. Jadinya limit 3 cos 2X plus 3H dikali sin 4H per H untuk H mendekati 0. Kita pisahkan di sini. Ya. Kita lanjut, limitnya dibuat di dua tempat. Ini, limit 3 cos 2X plus 3H untuk H mendekati 0 kali sin 4H per H. Ini menjadi limit 3 cos 2X ditambah 3H untuk H mendekati 0 dikali limit sin 4H per H untuk H mendekati 0. Nah, bagian ini adalah yang 0 per 0. 0 per 0 tadi manipulasinya adalah hapus sin dahulu. Kita cek, oh masih ada H per H, jadinya 4 per 1. Ya. Jadinya ini adalah 4 per 1. Ini bagian ini adalah 4 per 1. Yang bagian ini kita substitusikan menjadi 3 cos 2X plus 3 kali 0. 3H jadi 3 kali 0 dikali 4 per 1 dari sini. Ya, karena di sini hanya sudah tidak ada, berarti limitnya bisa kita tidak usah tulis. Dilanjut 3 kali 0 berapa? 0. Jadinya 3 cos 2X ditambah 0 dikali 4 dari 4 per 1. 4-nya taruh depan, jadinya 3 kali 4 cos 2X. Nah, tidak usah diberi kurung, jadinya sama dengan 12 cos 2X. Selesai. Paham ya? Oke. Kita ambil contoh yang terakhir, misalnya nih. Limit sin 4 dalam kurung X plus H dikurangi sin 4X per H untuk H mendekati 0. Kita jawab. Limit sin 4 dalam kurung X plus H dikurangi sin 4X per H untuk H mendekati 0. Ini 4-nya masuk ke dalam kurung. Karena ini distributif berarti 4 ya di sini, 4 ya ke sini. Jadinya sin ini 4X ditambah 4H. Jangan 4X plus H, tapi 4X plus 4H. Sin dalam kurung 4X plus 4H dikurangi sin 4X per H. Karena ada bentuk seperti ini, sin dikurangi sin, kita ingat kembali rumus waktu di kelas 11. Ini, bahwa sin A dikurangi sin B sama dengan 2 cos dalam kurung A plus B per 2 sin A kurangi B per 2. Kalau cos A min cos B sama dengan min 2 sin dalam kurung A plus B per 2 sin A min B per 2 dikurung. Ya. Nah, sehingga ini kan bentuknya adalah sin A min sin B. Ya, kita tulis sini, kita lihat. Jadinya sin 4X plus 4H min sin
4X ini adalah bentuknya adalah sin A min sin B. Kita peroleh ini A-nya 4X plus 4H dan ini B-nya sin 4X ya. Karena kita menggunakan rumus sin A min sin B sama dengan 2 cos A plus B per 2 sin A min B per 2, maka bentuk ini sin 4X plus H dikurangi sin 4X ini sebagai A sama dengan ini 2 cos A-nya adalah 4X plus H plus B. B-nya adalah 4X per 2 kali sin A-nya adalah 4X plus 4H dikurangi 4X per 2. Oke, kita pindah ke sini tulisannya nih. Tes, pindah sini. Sama dengan limit 2 cos 4X plus 4H plus 4X per 2 sin 4X plus 4H min 4X per 2 dibagi oleh H. Ini 4X tambah 4X bisa jadi 8X. Terus ini plus 4H. Terus ini 4X kurangi 4X habis, tetap tersisa 4H per 2. Kemudian kita bagi 2 ini, bagian ini. 8X bagi 2, 4H juga bagi 2, jadinya 4X tambah 2H. 4H bagi 2, jadinya 2H. Ya, jadi 2 cos 4X plus 2H sin 2H per H untuk H mendekati 0. Kita lanjut. Kita cek bagian mana yang hasilnya 0 per 0. Nah, ini ternyata sin 2H per H. Ya, sin 2H per H ini adalah 0 per 0. Kita pisah. Jadinya limit 2 cos 4X plus 2 dikali limit sin 2H per H untuk H mendekati 0. Nah, hanya kita substitusi. Nah, yang ini jadinya adalah sinnya hilang. Jadinya 2H per H, jadinya 2 per 1 atau 2 saja. Jadi, yang ini kita substitusi, jadinya 2 cos 4X ditambah 2 kali 0 dikali 2 per 1 dari sini. Oke, kita lanjut. Sehingga diperoleh 2 cos 4X plus 0 dari mana? Ini dari 2 kali 0. Dikali 2 dari mana nih? Dari 2 per 1. Kita taruh depan. Jadinya 2 kali 2 cos 4X. Kan 4X plus 0, 4X. Ya, kita sederhanakan. Jadinya ini 4 cos 4X. Selesai. Paham ya? Oke, semoga semuanya semakin paham, semakin pintar, dan sehat selalu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.